Ya, belum ya. Pause, bisa pause. Sekarang? Itu ada tuh. Ada. Kelihatan. Oh, tadi resume ya. Tadi di pause tadi. Baik, ya gitu. Jadi kurang lebih kita sekarang konsentrasi ke sini yang dari THT ini. Ini yang akan diberikan. Nah, itu kan referensinya ya dari kalau di saya mengelabi itu tentang sampah RWH. Itu kan yang praktis fisiknya ya. Saya Ya, Pak. senang sekali karena ada referensi fisiknya. Gitu ya. Jadi ada RWH, kemudian ada sampah, gerakan buat masalah. Ini dua. Ini yang saya berharap bisa disampaikan juga bahwa di rumah tetap sekarang masih bisa rancangan RWH, hemat air dan sampah. Dan nanti teruskan lagi di sini. Jadi tutor ini akan meneruskan usaha perjuangan pengorbanan pribadi di rumah dan juga nanti di asrama. Dan cuman bentuk tutornya agak sedikit berubah nanti seperti apa. Mangga, Kang Arsad, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, Pak Agung dan teman-teman. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali ya di forum yang insya Allah mulia kali ini. Sebelumnya terima kasih Pak Agung atas kesempatannya untuk bisa mengisi di acara pembinaan tutor dan pada hari ini untuk kita persiapan. Nah mungkin terkait pembinaan tutor nanti, mungkin secara garis besar kita harapannya ini Pak, teman-teman Ring 1 ini adalah kader-kader kita ke depan gitu Pak. Jadi nanti kita berharap dari teman-teman ini yang melanjutkan atau meneruskan tongkat estafet di asrama ITB. Karena kita mungkin istilahnya kalau bisa dibilang tuh udah waktunya sebagian dari kita itu untuk mengabdi di tempat lain Pak. Khususnya mungkin saya pribadi, Pak. Jadi asisten akademik bisa, Kang. Mangga. Salah. Pak, dan harapannya nanti teman-teman khususnya Ring 1 ini bisa satu semester ini kita dampingi di masa transisi. Harapannya pada semester depan, baik ada asisten atau tidak, mereka sudah siap untuk melanjutkan program-program yang telah dirancang bersama asisten. Nah, di sini mungkin poin kuncinya, Pak, misalkan mungkin ini berkali-kali saya sampaikan juga, Pak, kalau misalkan di asrama hanya dalam tanda kutip mengambil tidur ya. Keuntungannya saja dalam artian kos-kosan gratis itu sebenarnya bakal rugi sendiri gitu, Pak. Jadi di sini kami berharap dari teman-teman khususnya Ring 1 ini adalah teman-teman yang paling semangat dalam mengabdi dan mulai menumbuhkan jiwa pengorbanannya tentunya dalam membina adik-adik tutor di bawahnya. Di sini mungkin mungkin sebenarnya kalau di asrama itu menurut saya juga ini Pak, baik Pak, dalam artian ketika teman-teman ini senior ini udah melewati step-step Pak, mulai dari tingkat 1, 2, 3, 4 bahkan udah lulus. Nah, di sini teman-teman bisa mencontoh gitu Pak, dalam artian bisa melihat secara langsung bagaimana kita berangkat dari bawah yang nantinya bisa istilahnya pengabdian di asrama dan mungkin sekarang bahkan bisa ini Pak mewakili ITB sekarang mungkin bisa dikatakan seperti itu. Mungkin itu sih Pak dari saya dan harapannya nanti mungkin teman-teman khususnya tingkat 2 atau tingkat 3 di tutor ini bisa mencontoh juga teman-teman Ring 1 yang sekarang sedang bertugas gitu Pak. Dari saya itu Pak, mungkin nanti ya dari Farida atau Nike ini juga Pak. Ya, maka semuanya nanti telan cerita karena memang saya ingin membarengkan apa yang ingin saya sampaikan di forum nanti. Mungkin nanti saya kalau sempat saya rekam dulu dan seperti rencana kemarin. Cuman sampai tadi malam ini kalau jadiin satu PPT-nya masih agak kebetulan ada beberapa mahasiswa yang ngejar wisuda bulan Oktober jadi gitu. Jadi nanti saya rekam sehingga sebelum waktunya katakanlah Sabtu malam itu
satu malam bisa di-share dan mereka bisa mendengarkan dan nanti pertanyaannya apa bisa lebih banyak. Nah untuk itu maka saya ingin teman-teman memasukkan usulannya seperti apa. Gitu. Ya, seperti Kang Arsad tadi minimal untuk Kang Arsad sendiri saya akan bertugas pada tahap kehidupan yang lain, nah, gitu kan. Jadi yang lain-lain kalau enggak masih bisa di sini. Atau kalau Kang Arsad misalnya bisa jadi asisten akademik gitu, kenapa enggak? Allah masih memungkinkan ya berupa sana. Misalnya kayak gitu. Kemudian malah Ibu Arsadnya yang ditarik ke sini. Dan saya mengharapkan ITB masih bisa mencari cara supaya karena memang susah betul. Saya berusaha keras dulu Kang Tarlani tetapi memang tidak mudah ya berbagai hal. Sekarang Kang Tarlani di Unisba. Nah, ini Kang Asad kalau bisa, gimana diusulkan ke Pak Dekan sana, asisten akademik gitu kan. Gitu. Nah, itu karena susah untuk investasi kayak Kang Asad melatihnya 5 tahun gitu kan. Nah, berikutnya siapa? Teknik ke Teh Farida, siapa lagi? Sorry, yang kelihatan di gambar cuma 4 orang. Gitu, itu bisa ada di sini karena melakukan pelatihan itu 5 tahun berat sekali. Tetapi in case of enggak ya sudah nggak apa-apa. Nah, yang masih ada di Bandung, yang belum ke yang berikutnya bisa bersama-sama. Saya di sini, saya masih insya Allah, ya walaupun kaget-kaget aja kemarin, tetapi alhamdulillah saya masih bisa memberikan saran-saran karena ini Indonesia, ini dunia akhirat gitu ya. Gitu. Maka silakan yang seterusnya silakan siapa? Kang Arsad siapa yang berikutnya? Selanjutnya bisa ini Pak Farida, Pak. Farida ini angkatan 2015. Sebenarnya kemarin di tutor tuh istilahnya asistennya tuh baru ini Pak tahun ini dan mungkin meskipun baru tapi pengabdiannya juga nggak kalah dengan yang lama Pak. Alhamdulillah. Mangga ya. Jadi kira-kira sasarannya kalau fokusnya gini Teh Farida. Yang pertama kalau sudah ada kepastian bagus, tapi kalau belum ada kepastian untuk bulan Januari nanti, ya kita lihat situasi kondisi satu. Yang kedua, bagaimana nih mendorong ring 1 siap untuk ngambil alih atau menjadi estafet kepemimpinan berikutnya. Begitu terus kemudian yang tingkat 2, 3 bagaimana? Maka sarannya seperti apa, Teh Farida? Dari diri sendiri dulu, maka, nuhun. Ya Pak, oke. Jadi rencana yang sampai Desember, insya Allah masih masih jadi asisten untuk pembinaan dan membantu program-program yang ada di Ditmawa. Kemudian yang untuk Januarinya masih ngelihat situasi dan kondisi, gimana nantinya apakah masih lanjut atau enggak. Soalnya jujur Pak, kalau yang sekarang di asisten dengan tenaga 6 orang itu kurang gitu ya, dengan banyak program yang ada seperti itu. Terus untuk yang ring 1 untuk melanjutkan Januari, silakan kalian untuk membina adik-adik yang sekarang dengan melakukan pembinaan tiap minggu atau tiap beberapa pekan sekali gitu ya. Soalnya yang di Jatinangor kan udah ada pembinaan yang udah terlaksana minggu kemarin. Jadi diharapkan nantinya di Ganesha juga mengikuti. Terus rencana dari asisten yang namanya Vicky pengen ada future leader Pak. Jadi nanti akan ada pelatihan di tutornya gitu untuk mempersiapkan bulan Januari. Tapi melihat kondisi juga untuk yang bulan ini sepertinya belum bisa. Jadi harus di semester selanjutnya gitu. Oke, ini kata belum lupa Teh Farida. Kalau asistennya 6 kurang. Kalau gitu strateginya seperti apa? Ini saran saya langsung biar nggak lupa ya. Strateginya programnya dikurangi gitu. Jadi kalau kemarin sampai 11 asisten ya dengan dukungan yang karena kemarin juga menjadi satu dan kemudian pembiayaan nggak pernah masalah. Kenapa? Karena kita menjadi satu. Gitu. Komunikasi cepat gitu kan. Karena jadi satu payung dan sarana prasarana kurang air itu langsung selesai. Ada one day service, ada one week service harus selesai. Air menurut saya seminggu harus selesai.
mau pompa, mau gimana masalahnya, itu harus selesai gitu ya. Kayak saya pernah sih Pak Wawan tuh langsung pergi ke sana, udah pakai uang saya sendiri, nomor rekening kamu berapa? Saya udah telepon langsung Direktur Perencanaan, Direktur Keuangan, bisa asal hari Senin Pak Agung langsung laporan berapa bonnya. Itu 10 juta aja langsung keluar karena air harus selesai gitu. Nah, sekarang situasinya agak berbeda, harus diterima itu. Ya Kang Arsati terus ini pesan kepada adik-adik tutor nantinya ya. Pesannya harus terima. Karena dua lembaga rapat dulu pasti gitu. Dan wajar kita terima. Pertama diterima dulu. Ya, situasi diterima dulu dan komunikasi pasti jadi lambat, solusi-solusi jadi lambat, keuangan juga terbatas, komunikasi lambat, diterima gitu. Oleh karena salahnya adalah programnya dikurangi agar tetap bahagia gitu. Kalau enggak emang saya kata tadi 11 jadi tinggal 6 orang kan gitu. Oke. Gitu. Daripada tapi tetap masing-masing silakan tetap merdeka dan kalau masih bisa ngambil tanggung jawab berkorban. Tapi kalau memang ini disiapkan mulai sekarang, saya pasti enggak bulan Januari. Insya Allah enggak gitulah ya. Ketika itu maka betul-betul tolong please, sayang sistem kalau tidak mewariskan tugas-tugas itu kepada adik berikutnya. Salah satunya tadi kurangi program. Kebayang Kang Karsat menggantiin saya. Semua pertanyaannya kepada Kang Karsat itu kan. Itu pasti kurangi program. Ini. Kalau ini ke sini, ini ke sini, termasuk ke karyawan, ke Kang Robit, ke Pak Rena. Yang gini-gini jangan ke saya lagi dong gitu. Karena air ini jangan ke saya lagi gitu. Itu ke Kang Robit, Kang Karsat harus sana. Emang koordinasi informal gitu ya. Maka silakan. Yang Kang Karsat, siapa lagi? Saya ngikutin Kang Karsat nih. Ini sih Pak, sebenarnya kalau programnya udah kita kurangi Pak, tapi emang nggak dipungkiri asisten ini tuh dalam tanda kutip tuh bisa jadi penggerak di semua lini Pak. Termasuk yang di Mawa tuh sekarang penggerak utamanya tuh asisten Pak, bisa dikatakan program-programnya. Ya pertama disyukuri. Coba kalau amanahnya tambah besar kan disyukuri tuh. Gitu, amal solehnya tambah banyak gitu kan gitu. Tapi honest tadi bahwa Pak, Bu, teman-teman, resource kita berkurang gitu. Jadi kalau terpaksa nggak bisa, mohon maaf, yang ini nggak bisa. Yang bisa itu, yang bisa kita kerjakan dengan senang hati, bahagia, dan rasa optimisme tinggi. Tapi yang nggak bisa, mohon maaf, karena khawatir menjadi masalah gitu. Punten, saya suka menggunakan, ya saya muslim, saya gunakan amanah itu akan diberikan pada gunung, pada langit, pada bumi. Tidak mau dia, yang mau nerima manusia gitu. Gampang aja, gitu, taunya nggak bisa kerjakan. Nah, itu kemudian kalau 10 tadi kurangi, Pak, bisanya cuma 5 atau cuma 6. Gitu. Sehingga bisa kita lakukan. Nah, kalau mau gini, Pak, perlu tambah, Pak, ini dengan ini. Tapi memang sekarang situasinya sangat ini karena pandemi ini. Coba kebayang kalau konsep kayak kita dulu, Pak Kang Arsat, kita mandiri dengan uang masuk berapa? 5 miliar, kemudian operasional 70%, 3,5 miliar. Sekarang uang berapa yang masuk coba? Hampir 0, kan kebayang, saya juga nggak bisa jalan sekarang itu gitu. Sekarang ini uang hampir 0, cuman berapa gitu. Nah kalau 70% dari itu, nah, untuk asisten juga kurang. Misalnya karyawan mau di PHK, itu, berat itu. Ini nah, Pak, kalau sekarang kondisinya, kalau per setengah bulan kemarin ada. Namun kalau yang sekarang, ini Pak, RKA-nya tuh dapat dari Direktorat Sarpras Pak, jadi bisa disesuaikan. Ya. Kayaknya yang nanti untuk ke depan. Nah, untuk yang pembinaan, uang dari Ditmawa masih ini Pak, masih bisa digunakan Pak, yang 125 juta. Alhamdulillah. Jadi sisa-sisa yang tahun lalu, pemasukan tahun yang lalu masih ada. Tapi tahun depan, kalau dihitung-hitung betul seperti konsep yang sebelumnya, tahun ini nggak ada pemasukan. Tahun depan akan sangat ini. Dan memang keseluruhan Indonesia, ITB, kurang sekali uang tadi karena berbagai ekonominya hampir stuck gitu kan. Itu maka jadi waduh. Kalau saya misalnya kondisi kayak ini masih jadi kepala UPT begitu, teman-teman kita gajinya semua bareng-bareng 1/4 ya, atau mau ada PHK separuhnya gitu. Bayangan saya gitu. Kita ada 2 pilihan, satu PHK separuhnya, atau honor kita jadi 1/4 semua dengan waktu hari gantian, ya gitu kebayang saya. Tapi uang pasti berkurang kan. Jadi mau lewat Sarpras, mau lewat Dirmas, itu pasti mepet di ujungnya gitu. Nah, untungnya kemarin kalau kita bisa melihat semua apa adanya. Ini berapa uang masuk? Nih, 5 miliar. Nih, 70%, 3,5 miliar. Nah, kalau sekarang, jadi saya alhamdulillah juga gitu. Masa dibebas tugaskan ini karena
situasi pandemi ini luar biasa. Kita terima itu teman-teman, sekali lagi yang masih ada di Bandung, yang masih bisa, terima kasih bisa masih meneruskan amanah-amanah ini karena ini mahal warisan ini. Gitu. Tapi kalau memang betul-betul karena sudah harus, memang harus Kang Arsad sebaiknya saya kasihan pada Bu Arsad gitu. Jadi kalau harus makasan. Teman-teman yang lain juga gitu, kalau udah lulus bisanya mangga. Tapi kalau yang bisa jadi asisten akademik, bisa tetap di Bandung, ayo ikut di sini. Karena didik adiknya sambil menyiapkan kaderisasi. Mangga Kang Arsad, siapa lagi berikutnya? Mungkin Nika, Pak. Nika, kenapa Nika? Aku sih ingat sih Nika itu kembar gitu kan. Salam untuk kakakmu ya, Teh Nika. Iya, Pak. Saya sekali lagi terima kasih, bukan apa-apa, setiap orang akhirnya ditempatkan sesuai ininya, situasi kondisi, sesuai hobinya, gitu ya. Jadi no problem, teman Teh Nika. Salam sayang saya kepada si kembar ini, supaya tetap orang tua bisa bahagia, ridho ya kepada kalian berdua. Yang satu di asrama, gitu. Terima kasih, silakan Teh Nika. Ya. Dimulai dari rencana kali ya, Pak? Ya, silakan. Rencana pribadi ya. September sampai Desember. Rencana mungkin masih menjalankan arahan sesuai sesuai arahan lah intinya. Tapi pastinya nggak hanya sekedar menjalankan arahan, tapi ingin memberikan yang terbaik. Intinya all out di seluruh tugas-tugas yang diberikan. Terus untuk Januari masih mikir-mikir sih, Pak. Masih jauh. Antara lanjut atau enggak. Mungkin nanti lihat nanti. Yeah. Terus apa lagi pertanyaannya? Saran untuk adik-adik tutor. Yeah. Saran untuk adik-adik tutor untuk melanjutkan estafet ke asistenan intinya. Ini sih Pak. Ingin membina adik-adik tutor agar bisa berkomitmen sebenarnya. Ya. Sekarang mungkin yang kita lihat banyak tutor lah yang semangatnya agak turun karena kondisi pandemi dan sebagainya. Mungkin dari situ Nika ingin mengembalikan semangat mereka dalam berkegiatan ketutoran, berkegiatan keasramaan dan sebagainya. Walaupun secara nyatanya asrama mungkin nggak dibuka, tapi kita kan masih ada tugas di ketutoran ini. Jadi yang pertama yang ingin sarankan untuk adik-adik itu bangun semangatnya dulu untuk melanjutkan tugas-tugas ketutoran. Sama ingin agar kita semua yang memang sudah diberikan amanah itu berkomitmen untuk menjalankan amanah itu dengan baik. Terus tapi jangan lupa bersyukur juga, walaupun misal kegiatan kita semua sibuk, ada kuliah online, ada kegiatan online lainnya, tapi jangan lupa bersyukur bahwa kesibukan juga termasuk rezeki lah rezeki. Yang Allah. Ada yang nggak dikasih sibuk. Kadang kita kalau nggak ada kegiatan sendiri malah, mau ngapain ya ini? Jadi mungkin kesibukan juga perlu disyukuri sih sebagai salah satu nikmat dari kehidupan. Ya itu saya share di situ PowerPoint-nya. Nanti minta tolong diisikan ya, Teh, poin-poin tadi yang belum Kang Arsad juga Teh Nika juga lewat atau bersama-sama Mbak, nanti terakhirnya Teh Ata ya. Yang ini kan. Jadi ini konsep PowerPoint ini yang memberikan Teh Ata yang telepon bolak-balik dengan saya. Nah, ini tolong dilengkapi sehingga nanti waktu disampaikan kepada adik-adik lengkap dari kawan-kawan tadi. Salah satu dari Teh Nika ini kesibukan itu perlu disyukuri gitu ya. Ya, kalau dari Teh Farida Masya Allah ya. Jadi karena tadi kalau ada yang teman berdua katanya masih ada yang mau gitu. Siapa yang mau berdua gitu. Ya memang minimal berdua ya. Syukur dari diantara asistennya ada yang berdua, oke lah ya. Kita bisa Januari sampai Juni. Nah,
estafetnya kan sekitar Juni itu. Gitu. Tapi memang tadi untuk bisa nikmat dikurangi programnya, mohon maaf kita mampunya segini. Terus siapa yang masih bisa Januari sampai Juni misalnya nih, saya janjiannya dengan Masnya nanti bulan Juni, gitu. Gitu. Atau saya rencana ke kampungnya, bisnis di kampungnya, gitu kan. Saya ngobrol dengan Teh Farida kemarin, itu nanti bisa bulan Juni, Januari sampai Mei itu persiapan, misalnya kayak gitu. Sehingga Januari sampai Mei ada. Sorry, saya ingin mengatakan karena kalau tanpa estafet memang berat. Adik-adik yang di bawahnya lebih berat juga. Ya gitu. Jadi sebaiknya masih ada asisten 2 orang saja dari 6 ini 2 orang gitu. Siapa bisa ke sana ya. Mudah-mudahan 2 orang itu nanti di hatinya sendiri saja. Kalau saya masih di sini saya mau. Syukur-syukur kalau bisa Kang Arsad. Saya akan maju ke Pak Pras dengan Kang Arsad. Pak, kalau ada yang potensial jadi asisten akademik mohon diizinkan Pak. Gitu. Mohon di lobi ke dekan. Serius. Itu memang kita pernah ke Telkom kan? Di Telkom itu penerimaan karyawan di asrama. Ketika karyawan di asrama, dia pengen jadi dosen, itu bisa pindah. Gitu. Nah sekarang kayak Kang Robit, walaupun orang pesantren, soleh, bisa, tetap nggak bisa untuk jadi dosen arsitek. Gitu. Nah, jadi memang ini batasan administrasi yang luar biasa. Ya, tidak hanya pandemi, tapi perguruan tinggi negeri yang berubah jadi AMN itu beda sekali dengan perguruan tinggi swasta seperti Telkom. Jadi Telkom ini ya tadi, ya maksudnya jadi karyawan terus mau 5-10 tahun, dan kemudian oke cukup penggantinya sudah ada, saya mau pindah jadi dosen, itu bisa. Kita nggak bisa. Ada mahasiswa kayak itu yang sampai S3, karyawan ya tetap aja karyawan terus. Ya kan bukan apa, sorry yang ingin sampaikan, itu makanya saya dorong karyawan supaya bisa pergi ke Singapura, Malaysia, karena kalau jadi dosen, itu kemana-mana untuk seminar, untuk itu besar kemungkinannya. Jadi karyawan ya, kecil kemungkinan untuk bisa untuk ke luar negeri segala macam. Jadi untungnya di sana. Oke, tapi itu batasan yang lain. Nah, oleh karena kalau bisa Kang Arsad, misalnya Kang Arsad, siapa yang mau siap jadi asisten akademik, kita menghadap mau ke Pak Pras, mau ke BDM pun bolehlah. Karena itu bagian dari 25 tahun. Kita nggak ngelihat tahunan, 5 tahunan. Tapi 25 tahun ke depan ini pembinaan karakter harus berjalan terus. Nah, tapi kalau nggak ada asisten yang jadi dosen, ya nggak susah. Saya juga mencari pengganti siapa? Ini kan saya hobi saja gini aja, saya senang gitu. Teh Niko terima kasih. Teh silakan Kang Arsad, siapa berikutnya? Ya, mungkin karena Atta udah gabung Pak, bisa langsung ke kontennya Pak, misalnya ini. Silakan. Silakan Teh Atta ceritakan bagaimana proses PowerPoint ini bisa terjadi gitu. Teh Atta, mangga. Suaranya belum kelar? Oh, running out of time. Maaf, kirimkan dulu. Oke, cepat saja kita ini waktunya udah mau habis. Iya benar. Ya nanti di like, maka silakan. Suara saya udah masuk, Pak. Sudah. Nanti kalau habis ini langsung saya update, saya masuk lagi ya. Oke, silakan. Oh ya, Pak. Jadi untuk secara garis besar, jadi kemarin itu kenapa kepikiran PPT-nya kayak gitu, karena sebenarnya kami itu pengen fokus ke bagian motivasi semangat tutornya, Pak. Jadi bagian pengenalan asrama, pengenalan tutor itu nggak banyak-banyak, Pak, kayak sebagai landasan awal untuk masuk ke pemberian semangat pada para tutor itu, Pak. Jadi kayak dijelaskan secara singkat asrama itu apa, kenapa ada asrama, lalu tutor itu apa, dan kenapa ada tutor. Dan selanjutnya masuk ke kayak tantangan seorang tutor dan ke proses konsep pembinaan di asrama itu sendiri yang sudah ada seperti apa. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin terkait masalah sampah, lalu pembinaan per tingkat dari anak yang baru masuk sampai dibina oleh tutor angkatan atasnya, dibina lagi oleh asisten, seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Nah, habis itu tuh lebih ke ingin membangkitkan semangat dari si anak-anaknya itu untuk lebih mengabdi kepada asrama, begitu Pak, lebih berkontribusi, dan akhirnya mereka bisa menemukan kebahagiaan mereka di tutor, seperti itu Pak. Kemarin mengapa urutan PPT-nya seperti itu Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi saya senang ini diketikkan Teh Atta seperti ini, saya senang ini. Oke, mangga ada masukan yang belum bicara sekaligus ada masukan. Siapa di sini? Niko, Pak. Kang Niko, silakan Kang Niko. Apa kabar Kang Niko?
Lamu tak bersu ya. Ini dari Kediri juga ya. Silakan. Iya Pak, kabar baik. Iya, silakan. Saran masukan buat apa Pak ya? Ini untuk materi untuk hari Minggu ya. Sebenarnya sudah cukup sih Pak, sudah cukup lengkap. Kan yang penting dari ilmu itu kan bukan menyampaikan, tapi melakukannya kan Pak. Jadi memang ya butuh perjuangan, kita butuh doa restu juga dari Pak Agung dan kakak-kakak juga mungkin untuk menjalankan ini ke depannya. Nah, ini keren ini kalimatnya Kang Niko ini doa restu dari Pak Agung orang tua ya. Doa restu dari ibu bapak. Oke, terima kasih Kang Niko ya. Silakan ada lagi Kang Niko selain mohon doa restu tadi dimasukkan Teh Hatta. Tadi poin-poin dari Niko sibuk itu harus disyukuri. Dari Kang Niko barusan minta doa restu ibu bapak sukses ininya, termasuk Pak Agung itu termasuk bapak barangkali sama Bu Yani. Oke, terus apalagi yang lain-lain tadi? Sudah Pak, cukup dari saya. Terima kasih Kang Niko. Kalau ada nanti teruskan ke Teh Hatta agar poin-poinnya dilengkapi. Teh Z, ini sebelum habis ininya nanti kita teruskan dikit. Ini. Teh Z, open the mood please, mic. Apa kabar Teh Z? Teh Zainatun. Lagi ke belakang, lagi mana belum ini? Baik, Kang Arsad. Mbak Zainnya ini Pak. Mbak Zainnya sedang di jalan. Oh, lagi jalan. Ya, sudah. Iya, sedang di Bank BNI, Pak, untuk ngurus ATM. Sudah jadi Bang. Masalah. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Oke. Oke, Kang Arsad silahkan. Jadi ini nanti kalau langsung mati kita masuk lagi ya biar dirangkum gitu. Maka Kang Arsad, ini saya kira selamat menikmati indahnya perjuangan semuanya. Pak Arsad, Bu Arsad menunggu. Kawan-kawan juga jangan ragu ya. Anda harus segera lengkap gitu kan. Maksudnya sesuai dengan situasi kondisi masing-masing. Tapi karena sudah 5 tahun di training di asrama, berikan sesuatu, apapun itu. Ya, apapun itu, minimal doa. Tuh, sendu kayak gini. Sendu. Silakan Kang Hasan. Ya, mungkin cukup sih Pak. Jadi kalau bisa dirangkum Pak, jadi setiap orang tuh punya hikmah masing-masing Pak, khususnya dalam keberjalanannya di asrama. Tadi Niko misalnya bilang, oh ternyata Niko buat keberjalanannya minta restu, dalam artian berarti kita sebenarnya udah jadi keluarga gitu Pak, keluarga besar asrama gitu Pak. Meskipun nggak perlu ada simbolis atau apa, tapi kita tuh secara nggak langsung kita udah jadi keluarga besar asrama gitu Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum habis waktu teman-teman semuanya, targetan kita 20 tahun ke depan, 25 tahun ke depan. Pada saat itu teman-teman pada usia saya berharap Anda jauh lebih baik dari saya. Ya, saya udah di alam kubur, tapi dengan Anda lebih baik, saya dapat kiriman nama. Itu yang utama bagi saya, sehingga situasi apapun saya mencoba apa yang masih bisa saya berikan. Ya, gitu. Walaupun dengan situasi berbagai hal ya. Ini saya work from home segala macam, tapi rupanya kita tambah clever ini. Kita tambah komunikasi di mana-mana seluruh Indonesia lebih mudah kayak gini ya. Itu jadi maksudnya teman-teman 25 tahun ke depan, please siapkan dirimu. Jadilah pemimpin pada setiap situasi kondisi sebisamu. Kenapa? Karena kemudian Anda bisa mengamal solehkan apa yang ada dalam konsepmu. Ya, dalam integritas diri, dari doa malam, kemudian ya everybody, doa malam, sampai dengan kemudian menyampaikan hal seperti ini, lisan, dan tindakan, itu menjadi satu jalinan yang indah sekali. Kalau udah kayak gitu, Masya Allah, hidup ini indah sekali. Makanya tidak salah kalau selamat menikmati indahnya perjuangan. Sekali lagi, yang sudah waktunya silakan meneruskan langkah berikutnya. Tapi yang masih ada di Bandung, masih ada di sini, ayo kita bersama-sama sini. Gitu. Silakan. Ada masih yang belum? Yang mau nambahkan selain itu apa? Dari ini? Dari materi tadi, materinya Teh Hatta. Oke ya. Jadi Teh Hatta tolong di note ya. Apa-apa terakhir ini. Ini yang satu. Oke, Getting Closer to Agung boleh. Ya. Nanti saya tambahkan sedikit foto cucu-cucu itu. Bapak mau ganti foto boleh Pak? Iya, saya ingin nambah foto nanti sini ya. Ini juga teman-teman, Anda nggak pernah mimpi. Saya nggak pernah mimpi sampai di sini. Anda satu ketika sampai di sini, insya Allah. Rabbana belana minasalihin ya. Ini di sini, di Prancis dan seterusnya. Oke, terus kemudian ini asrama itu apa? Cukup ya, sedikit tadi ya. Kata-kata mungkin jangan banyak-banyak karena memang waktunya untuk menangkap masih terus tanya jawab. Mudah-mudahan saya masih bisa ngerekam Teh
TATA, tapi mungkin ya nanti kita lihat nanti malam, sehingga Sabtu pagi atau Sabtu sore bisa dikirimkan. Mengapa ada asrama, ini siapa tutor, kayak ini dan seterusnya. Mengapa tutor ini. Nah, tantangannya ini perlu spesifik. Tantangannya adalah diri kita tenang, nikmat, keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, Indonesia baldatun thayyibatun warubun ghafur. Karakteristiknya cukup air, sampahnya terkelola aja sederhana situ. Dan untuk mengelola air dan sampah itu seluruh manusia tidak akan bisa mengelak. Itu apapun agamanya, apapun partainya, apapun rasnya, kalau bisa dimasukkan di situ teh. Masuknya ke sana. Jadi kita ngurus air dan ya, tantangannya tadi ngurus Indonesia yang airnya cukup. Saya kebetulan dokter di bidang air. Malu kalau air sama kurangan itu. Nah, sampah itu juga sangat berpengaruh pada air. Nah, dari situ siapapun kita perlu air yang baik, sampah terurus dengan baik. Ya, Marina Barat, Lee Kuan Yew 20 tahun beresin sampah, baru jadi Marina Barat. Kang Arsad, tolong film kita ke Marina Barat, ya, itu dimasukkan. Biar contoh kecil, itu melihat 25 tahun ke depan. Melihat Pak Lee Kuan Yew. Ya, sekarang Pak Mahathir bikin Smart Tunnel. Gitu. Nah, itu hanya kalau bisa 25 tahun ke depan. Tantangan utama itu, yang real kelihatan di bangsa ini. Ya, tanpa begitu, uang nggak akan kemana-mana. Habis. Ya, master plan nggak kemana-mana, habis uangnya untuk benerin ini, benerin itu, tapi kita nggak kemana-mana. Nah, ini kemudian pelatihannya terus seperti itu, Mangga. Ini kaderisasinya juga kayak gini, Mangga. Nah, yang berikutnya, Bang, kebahagiaan. Itu hanya bisa kalau kita bahagia. Kita long march, kita bersyukur, dan apa yang bisa kita berikan pada sekitar kita. Kita sibuk-sibuk kayak teknik, tapi juga menyiapkan bisnis sendiri kalau tiba-tiba kita harus pensiun, ya, bisnis untuk ngelola ayam, Teh Farida ayam, kambing, gitu kan, punya pertanian kecil itu di kampung, di rumah itu perlu. Jadi jangan juga dihabiskan penuh di sini, tapi ada perencanaan untuk pribadi. Jadi setiap manusia bahagia, dan untuk bahagia itu harus bersyukur, menikmati yang ada, yaitu nikmat pribadi, nikmat keluarga, dan nikmat komunitas. Nikmat komunitas, kita bahagia itu kalau bisa membahagiakan orang lain. Dan kita punya Pancasila, betul-betul. Anda yang biasa pernah kuliah di luar negeri, akan kerasa kita punya Pancasila, itu ya. Kita bisa bersama-sama untuk lebih bahagia. Saya kira begitu. Berikutnya silakan ada tambahan apa dari kawan-kawan? Terakhir, maka ini alhamdulillah masih terus bisa jalan ini. Kang Arsa cukup? Teh Hatta? Dirangkum Teh Hatta? Iya, Pak. Ada perubahan apa yang ini? Ada tambahan? Mungkin nanti ini Pak akan saya sisipkan tambahan terkait harapan dari para tutor dan asisten tadi seperti yang disampaikan Kak Nike, Niko terkait bahwa setiap orang